Hola, welcome back. Balik lagi bersama gua di channel G90s. Apa kabar boy? Gue harap lo semua masih santuy rebahan di tempat ternyaman. Oke, kali ini gue bakal rangkum sebuah film yang menurut gue cukup gila dan menegangkan bagian bawah dan atas kalian. Tonton sampai habis dan jangan lupa subrek, like, share, and comment down below. Sebelum memulai segmen rangkuman, ada intro yang mau lewat. Telolelolelolelololet, telelolet, telelolet, telelolet. Seorang wanita bernama Kate yang tengah mengalami mimpi buruk tentang masa lalunya ketika ia keguguran seorang bayi perempuan. Setelahnya, Kate tampak menemui Dr. Browning untuk melakukan konsultasi tentang masalahnya. Adegan berpindah ke sebuah sekolah di mana Kate sedang menjemput putrinya yang bernama Max. Di perjalanan pulang, Kate yang melamun saat berkendara hampir menabrak Optimus Prime. Setibanya di rumah, Kate menenangkan diri dengan bermain piano. Namun, suara yang dihasilkan Max saat bermain bola basket mengganggunya. Malam pun tiba. Kate yang mengantar Max ke kamarnya langsung menuju kamar mandi untuk menenggak alprazolam. Datanglah John untuk mengajak Cuki Skilipici. Namun Kate sedang tidak mood dan malah mengajak John untuk mengadopsi anak. Keesokan paginya, pasutri tersebut menuju panti asuhan. Setibanya di sana, mereka disambut Suster Abigail untuk melihat anak-anak yang ada di sana. John yang menelisik ke ruangan lain pun menemui seorang anak yang sedang melukis. Anak tersebut bernama Esther. Tak lama, Kate pun menghampiri mereka dan mereka berdua tertarik kepada Esther. But when we do, Dengan kesepakatan, pasutri tersebut mengadopsi Esther. Di perjalanan pulang, Esther diberitahu tentang Max yang bisu dan dia mempelajari bahasa isyarat dari Kate. Sesampainya di rumah, Esther mendapat sambutan hangat oleh keluarga tersebut, terkecuali Daniel. Ia pun terlihat senang dengan isi rumahnya, mulai dari piano, kamar baru, hingga hadiah yang diberikan oleh John. Hal tersebut membuat Daniel cemburu. Kemudian, Daniel dan teman-temannya menuju ke rumah pohon untuk melihat majalah dewasa. Kate dan John yang sedang bersiap melakukan Cuki Skilipici. Dengan sigap, Kate pun masuk ke dalam selimut untuk mengulum John Junior. Ketika libido pasangan itu sedang tinggi, mereka dikejutkan oleh Esther dan Max yang masuk ke kamarnya dan hendak tidur bersama mereka. Lah kok ganggu? Keesokan paginya adalah hari di mana Esther pertama kali bersekolah. Di sana, ia mendapatkan sambutan yang kurang mengenakan. Scene berpindah ke hutan, terlihat Daniel yang sedang memainkan paintball, tengah menguji ketangkasannya dengan menembak seekor burung. Namun, setelah burung itu sekarat, datanglah Esther menyuruh Daniel membunuhnya. Karena Daniel diam saja, Estherlah yang membunuh burung tersebut. What's wrong with you? Di malam hari, saat Esther sedang mandi, Kate merapikan kamar Esther dan menemukan sebuah Alkitab di dalam lacinya. Kembali ke sekolah, tampak Esther yang sedang dibully oleh Brenda. Ketika Brenda ingin menarik kalung Esther, ia teriak dengan histeris. Saat di rumah, Kate mengajarkan Esther bermain piano, dan dia menunjukkan buku diarinya. Saat diperlihatkan isi diari tersebut, Esther bertanya tentang Jessica. Lalu Kate mengajak Esther melihat pohon mawar putih yang dimana pohon itu adalah monumen untuk Jessica, janin yang keguguran. Saat malam hari, Kate yang sedang di dapur tiba-tiba digesek dari belakang oleh John. Tanpa foreplay, John langsung mengeluarkan ulti dan menancapkan tombak zilongnya. Heroes never fade. Saat sedang menikmati Cuki Skilipicinya, tiba-tiba Esther pun datang mengejutkan mereka. Loh, mah, mah, pakai celananya, mah. Adegan berpindah ke taman. Esther melihat Brenda dan terlihat John yang sedang digoda oleh perempuan. Brenda yang penasaran terhadap Esther yang tiba-tiba menghilang dari ayunan, mencarinya di lorong rumah kayu. Esther pun mendorong hingga terjatuh dan kakinya patah.
Max melihat kejadian itu, dan Esther pun pergi. Saat di rumah, John membahas kejadian di taman, namun Esther tidak mengakuinya. Kemudian Daniel mengomentari cara makan Esther yang berbeda dari kebiasaan mereka, hingga terjadi perdebatan. Daniel pun pergi, lalu John menghukumnya dengan mengunci rumah pohonnya. Adegan berpindah ke supermarket. Terlihat Esther yang sedang menguntit pembicaraan Kate dengan suster Abigail di telepon dan meminta bantuan Max. Saat di rumah, Kate terkejut karena Esther dapat memainkan piano dengan mahir. No, I didn't. Kate yang merasa tertipu berbicara kepada John. Kemudian, di antara mereka terjadi perdebatan kecil yang membuat mereka mulai tidak sepaham lagi. Esther terkejut dengan kedatangan suster Abigail. Kemudian John dan Kate berbincang dengan suster Abigail mengenai Esther yang selalu ada saat peristiwa mengerikan terjadi. Esther yang menguntit meminta bantuan Max untuk mengambil kunci rumah pohon di ruangan John. Esther pun mengambil palu serta pistol yang ada di dalam brankas dan tiba-tiba menodongkan ke arah Max. Setelah suster Abigail pulang, mereka menunggu suster Abigail di jembatan. Ketika terlihat mobil dari suster Abigail, Max didorong oleh Esther sehingga mobil suster Abigail ngedrift. Kemudian ia pun keluar dari mobilnya menghampiri Max. Esther yang sudah ada di belakangnya langsung menghantamnya dengan palu. Esther pun menariknya ke pepohonan dan membantainya lagi. Help me hide her. Berpindah ke rumah pohon. Di sana, Esther menyembunyikan bukti pembunuhan dan mengancam Max untuk tetap diam. Tapi saat di perjalanan menuju rumah, Daniel menguntit Esther. Dan malam hari, Daniel diancam oleh Esther saat sedang tertidur karena Esther mengetahui bahwa Daniel menguntitnya. Selanjutnya diperlihatkan John dan Kate membawa Esther ke psikiater. Kate masih tetap pada kecurigaannya terhadap kepribadian Esther. Esther yang menunggu mereka menuju kamar mandi dan mengamuk di sana. Sepulang dari psikiater, Kate mendapat telepon dari salah satu suster panti asuhan dan menanyakan tentang keberadaan suster Abigail yang tak kunjung kembali. Hari menjelang malam, polisi menemukan jasad suster Abigail di sekitar jembatan dan menelisik informasi ke rumah John. Di kamarnya, Esther sedang melihat lukisannya yang tampak menyeramkan jika terkena sinar ultraviolet. Selanjutnya, Kate memperlihatkan John sebuah artikel dan membicarakan Esther. Di situ Kate mencoba untuk mencurahkan segala kecurigaannya terhadap Esther. John pun tidak mempercayainya dan Kate terus mencari informasi. John menghampiri Esther yang masih tidur dan mengajak menggambar bersama. Saat Esther sedang melukis, John memintanya untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan kepada Kate agar mereka semakin akrab. Di malam harinya, Esther tiba-tiba menghampiri Kate dengan memberinya hadiah. Ternyata Esther memberinya bunga mawar putih yang dipetik dari monumen Jessica. Kate yang marah hendak mengambil paksa bunga itu dan Esther pun berteriak lalu pergi. Di samping Kate yang sedang menangisi bunganya, Esther mematahkan tangannya sendiri dengan penjepit kayu. Saat di kamar, Esther memanggil John, memberitahu seakan tangannya patah akibat ulah Kate. Kemudian, saat Kate menghampiri John di kamarnya, John pun berkata bahwa tangan Esther patah karenanya. Kate yang merenung di mobil menuju ke sebuah bar dan membeli alkohol. Keesokan paginya, saat Kate sedang mengantar anak-anaknya ke sekolah, Esther membuat ulah lagi dengan menetralkan transmisi mobil yang di dalamnya masih ada Max. Kemudian mobil itu mundur dari tanjakan yang curam dan terhenti menabrak gundukan salju. Setelah kejadian itu, terjadi pertengkaran antara Kate dan John. Di situ pun terlihat Dr. Browning
Mereka berdua tidak mempercayai perkataan Kate dan menganggap kecelakaan tersebut adalah kelalaiannya. Lalu, di antara pertengkaran itu, Daniel menuju ke kamar Max untuk menanyakan tentang perbuatan Esther, dan Max menunjukkan kejadian yang disaksikan melalui gambar yang ia buat. Dan di situ terlihat Esther yang sedang menguping pembicaraan mereka. Di malam hari, Kate terbangun menuju kamar Max, dan ia terkejut dengan Esther yang sudah di sana. Esther pun membicarakan semua masalah Kate di keluarganya, dan ia terkejut karena mengetahuinya begitu dalam. Lalu, menunjukkan buku harian Kate yang dicurinya. Esok harinya, Kate menggeledah kamar Esther, lalu menemukan sebuah buku yang berisi foto dan terdapat tulisan Sarni Institute yang menjadi awal informasi tentang Esther. Kemudian Daniel membawa linggis menuju rumah pohonnya. Di sana muncul Esther membawa bensin dan membakar rumah pohon tersebut dengan Daniel yang masih di dalamnya. Karena panik, Daniel keluar jendela dan melompat dari atas rumah pohon tersebut hingga pingsan. Esther yang ingin menghantamnya dengan batu, namun Max mendorongnya. Kate yang melihat langsung menghampiri Daniel yang tak sadarkan diri dan membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Esther berpura-pura meminta uang untuk membeli minuman. Namun, ia menuju kamar Daniel dan mencoba melakukan pembunuhan. Karena curiga, Max pun memeriksanya ke mesin minuman. Karena tidak ada, Max berlari menghampiri Kate dan terdengar sinyal emergensi. Ia lari menuju ruangan Daniel, namun tidak diizinkan oleh para dokter. Kate mencari Esther sial dangkalan dan memukulnya. Lagi-lagi ia berpura-pura tidak tahu. Kate pun dibius. Setelah sadar, John memberitahu akan membawa pulang Max dan Esther. Dan Kate memperingatkan agar jangan membiarkan Esther mendekati Max. Setelah di rumah, John yang terlihat minum anggur karena stres, teler. Esther pun datang menunjukkan jati dirinya yang berhawa nafsu liar. Ia berpenampilan bak orang dewasa dengan toket kecilnya, merayu John agar mau cukis kilipici dengannya. Namun John tidak terpengaruh dan menyuruh Esther untuk pergi. Does she have the scars? Scars around her wrists and neck. There is no way you could not have seen them. You lost track of her. If it's really Nina, you don't have much time. Esther mengamuk di kamarnya karena dicampakkan oleh John. Kemudian, Kate mendapat telepon dari seseorang yang mengetahui Esther dan memberitahu siapa Esther sebenarnya yang mempunyai kelainan hormon langka yang bernama hipopituarisme, di mana ia tetap terlihat seperti anak kecil. Nama aslinya Lina Clemmer yang berumur 33 tahun. John pun memeriksa kamar si Esther Borjong yang di sana sudah terlihat berantakan dan tanpa sengaja menyalakan lampu yang memunculkan gambar mengerikan dan penuh unsur seks di balik lukisan di seluruh bagian ruang tidurnya. Kemudian Esther mematikan aliran listrik rumah itu dan membunuh John secara membabi buta dengan pisau. Max yang melihatnya ketakutan. Di perjalanan, Kate mencoba menghubungi John, namun tidak ada jawaban. Lalu ia menghubungi polisi dan menambah kecepatan kendaraannya. Dalam keadaan panik, ia menabrak rumahnya. Di sana, Kate melihat John sudah tewas dan mencari Max, namun ia tertembak di lengan. Esther terus memburunya seakan haus darah. Max yang bersembunyi ketahuan dan ditembaki oleh Esther. Kate yang mencoba melindunginya dengan melompat dari atap kaca hingga menimpa tubuh Esther. Setelah mengambil pistol, Kate membawa Max keluar. Saat polisi datang, Esther menghilang. Lah, kok nggak ada? Dan tiba-tiba Esther menyerang Kate dari belakang. Kemudian mereka bertarung di atas danau yang membeku. Max mengambil pistol yang terjatuh, hendak menembak Esther. Namun terkena lapisan es dan retak. Saat Esther mencoba menusuk Kate lagi, mereka tenggelam ke danau es tersebut. Esther masih sempat menancapkan pisau ke tubuhnya di dalam air. Kate menyikut endasnya hingga terlepas.
dan berusaha naik ke atas lagi. Tiba-tiba Esther memegang kakinya dan pura-pura memohon. Namun tendangan super madun dari Kate tepat mengenai wajahnya. Wek, dan Esther pun mati tenggelam. Film pun berakhir. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah ya udah nyebelin. Sekian dan terima kasih.